Halo kelas, selamat datang kembali di sesi ke-6 mata kuliah pemasaran jasa. Sesi ke-6 kali ini kita akan membahas meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas. Dua aspek ini sangat penting, sangat krusial dalam memastikan bahwa kita tidak hanya dapat memenuhi ekspektasi pelanggan gitu, tapi juga meningkatkan kinerja internal perusahaan agar tetap efisien dan kompetitif di pasar yang semakin dinamis. Ketika kita berbicara dengan kualitas pelayanan, kita sedang membicarakan pengalaman yang diberikan kepada pelanggan. Setiap interaksi yang kita berikan dengan pelanggan, baik langsung maupun tidak langsung, itu adalah kesempatan untuk menunjukkan nilai perusahaan. Membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Di sisi lain, produktivitas yang tinggi di dalam organisasi berarti memaksimalkan penggunaan sumber daya, waktu, dan tenaga kerja untuk mencapai hasil yang lebih optimal lagi. Kedua aspek ini saling berhubungan dan berperan penting dalam kesuksesan jangka panjang perusahaan. Kualitas pelayanan faktor penentu dalam membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pelayanan yang baik bukan cuma berfokus pada memenuhi harapan pelanggan, tapi juga berusaha untuk melebihi harapan pelanggan. Ketika pelanggan merasa dihargai dan mendapatkan pengalaman yang memuaskan, mereka akan lebih cenderung untuk kembali lagi dan merekomendasikan perusahaan kita kepada orang lain. Tapi kualitas pelayanan bukan cuma soal sikap ramah, layanan cepat, itu aja. Itu adalah seluruh pengalaman pelanggan dari awal pertama kali mereka menghubungi kita sampai mereka menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Menggunakan teknologi untuk mempermudah proses dan mengoptimalkan pelayanan itu juga sangat penting. Pelayanan yang efisien dan efektif tanpa hambatan itu akan memberikan kesan profesional dan membangun reputasi yang kuat di pasar. Kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan terus mengukur dan menilai pengalaman pelanggan. Umpan balik atau feedback yang diberikan oleh pelanggan itu adalah alat yang sangat penting untuk kita. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun sistem yang efektif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menindaklanjuti masukan dari pelanggan untuk meningkatkan kualitasnya. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan yang tepat kepada karyawan. Pelatihan ini tidak cuma terkait dengan keterampilan teknis yang diperlukan dalam pekerjaan, tapi juga keterampilan interpersonal seperti gimana cara komunikasi, menyelesaikan masalah, dan menangani keluhan pelanggan yang dengan bijaksana. Pelatihan yang baik akan membantu karyawan merasa lebih percaya diri dan siap dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Selain pelatihan, penggunaan teknologi juga hal yang tidak kalah penting. Teknologi dapat membantu mempercepat proses pelayanan, mengurangi kesalahan, dan menyediakan informasi yang lebih akurat lagi atau real time untuk pelanggan. Contohnya, aplikasi berbasis web atau mobile yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses layanan secara mandiri, atau sistem CRM, Customer Relationship Management, yang dapat membantu perusahaan melacak interaksi dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang lebih personal lagi. Memanfaatkan teknologi yang tepat dan memberikan pelatihan yang menyeluruh kepada tim, kualitas pelayanan akan meningkat secara signifikan. Sementara kualitas pelayanan berfokus pada pengalaman pelanggan, produktivitas berfokus pada efisiensi internal di perusahaan. Dalam konteks ini, kita berbicara tentang bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan waktu, tenaga kerja, dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Produktivitas yang tinggi dapat membantu perusahaan mengurangi biaya, meningkatkan output, dan tetap dapat menawarkan harga yang kompetitif kepada pelanggan. Meningkatkan produktivitas bukan cuma tentang bekerja lebih keras, tapi juga bekerja lebih cerdas. Ini berarti menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi, mengurangi pemborosan, dan mengoptimalkan alur kerja. Salah satu cara untuk mencapai produktivitas yang tinggi adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip learn management atau manajemen yang mengutamakan efisiensi dan pengurangan pemborosan dalam setiap prosesnya.
Perusahaan juga perlu memperhatikan pengelolaan waktu yang efektif, baik itu secara individu maupun tim. Dengan menerapkan prioritas yang jelas dan menghindarkan multitasking yang berlebihan, karyawan dapat lebih fokus dan menghasilkan output yang lebih maksimal lagi. Seperti halnya kualitas pelayanan, teknologi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas. Sistem manajemen yang terintegrasi, alat kolaborasi digital, serta perangkat otomatis dapat sangat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas manual dan administrasi. Misalnya perangkat lunak ERP itu untuk mengintegrasikan berbagai fungsi perusahaan, mulai dari produksi, keuangan, dan mempercepat pengambilan keputusan, meminimalisir kesalahan juga. Namun, teknologi bukan salah satunya faktor yang mendukung produktivitas. Kunci utama itu sebenarnya bagaimana perusahaan mengelola perubahan dan mengadaptasi dengan lingkungan yang terus berkembang. Ketika karyawan diberdayakan dengan alat dan pelatihan yang tepat, mereka dapat bekerja dengan lebih efisien lagi, meminimalkan gangguan dan fokus pada pencapaian hasil yang lebih baik. Selain itu, budaya perusahaan yang mendukung inovasi dan kolaborasi akan sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa diberdayakan untuk memberikan ide-ide baru, melakukan percobaan, dan berbagi pengetahuan akan bekerja dengan lebih antusias lagi dan merasa lebih bertanggung jawab terhadap hasil yang mereka capai. Meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas seringkali menghadirkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, kita ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan tanpa mengorbankan waktu dan biaya. Di sisi lain, kita juga ingin menjaga tingkat produktivitas yang tinggi tanpa mengurangi kualitas output. Nah, kunci untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menjaga keseimbangan antara keduanya. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan membangun sistem feedback yang terintegrasi antara tim pelayanan dan tim operasional. Tim pelayanan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dapat memberikan wawasan berharga kepada tim operasional tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sementara tim operasional bisa memastikan bahwa proses yang ada berjalan dengan lancar dan efisien. Dengan kolaborasi yang baik antara kedua tim ini, perusahaan dapat mencapai kualitas pelayanan yang optimal lagi, sekaligus meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, untuk memastikan keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, penting untuk fokus pada dua hal utama, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan produktivitas. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan, kita membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang tidak puas, tetapi juga loyal. Di sisi lain, dengan meningkatkan produktivitas, perusahaan dapat lebih efisiensi, mengurangi pemborosan, dan memberikan hasil yang lebih maksimal lagi dengan sumber daya yang terbatas. Untuk mencapai kedua hal tersebut, perusahaan perlu memanfaatkan teknologi yang tepat, memberikan pelatihan kepada karyawan, dan membangun budaya perusahaan yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Dengan cara ini, perusahaan tidak hanya akan dapat memenuhi ekspektasi pelanggan, tapi juga dapat meraih kinerja yang lebih baik lagi di seluruh aspek operasionalnya. Sekian pembahasan kita pada sesi kali ini. Diharapkan teman-teman bisa aktif berdiskusi pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar!